Halo semua anak-anak, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Hari ini saya akan bercerita sebuah cerita yang bertajuk Seorang Nabi yang merajuk belajar tentang pengampunan Tuhan. Dan Nabi itu bernama Yunus. Satu hari, Tuhan menyuruh si Yunus untuk pergi ke kota Niniwi untuk memberitahukan orang-orang yang di Niniwi itu supaya berbuat kebaikan dan meninggalkan semua kejahatan, supaya tidak berbuat jahat lagi. Tetapi si Yunus, dia betul-betul tidak suka dengan orang-orang yang ada di Niniwi. Jadi si Yunus pun dia mencari cara untuk menghindar dari perintah Tuhan. Macam mana si Yunus menghindar dari perintah Tuhan? Dia pun mencari sebuah kapal yang pergi bertentangan dengan kota Niniwi. Si Yunus, dia pergi ikut itu kapal yang pergi di Tarsis. Si Yunus pula dia tidak mau pergi Niniwi, tapi dia pergi pula naik kapal yang menuju ke kota Tarsis. Jadi, itu si Yunus dia mau naik sudah sini kapal. Apabila dorang sudah berada di tengah laut, si Yunus sedang tertidur di dalam kapal, di tempat di sini mangkali di bawah. Tetapi si Yunus tidak sadar yang di luar tengah ada ombak yang sangat besar. Semua penumpang-penumpang yang ada di dalam itu kapal, semua dorang ketakutan, dorang sangat-sangat risau. Takut kalau itu kapal akan rusak, dorang akan mati tenggelam di sana. Terus dorang tengah risau-risau, dorang pun sembayang kepada Tuhan diorang, tetapi tiada perubahan. Tiada perubahan kepada ombak yang sangat kuat itu. Terus ini orang-orang pun diorang terfikir seseorang yang tengah tidur di dalam itu kapal. Terus diorang terfikir, "Hei, ada satu orang yang tertidur situ di bawah itu. Mari kita pergi kasih tahu." Terus diorang pergi kasih bangun si Yunus, diorang bilang, "Yunus, bangunlah. Kita sedang mengalami ombak yang sangat kuat di luar. Kau tidak sadarkah? Ombak yang terlalu kuat di luar sana. Coba bangun dan berdoa kepada Tuhanmu, meminta Tuhan supaya meredahkan ini ombak." Dia bilang itu orang-orang. Tetapi si Yunus bilang, "Semua ini salah saya. Kalau saya tidak melanggar perintah Tuhan, kalau saya mendengarkan cakap Tuhan, Tuhan tidak akan mengirimkan ombak yang terlalu besar begini." Dia bilang si Yunus. Terus si Yunus pun dia bilang, dia kasih tahu sama itu orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Dia bilang, "Kamu buang saya di dalam laut. Sebab ini semua adalah salah saya. Jadi kalau kamu sudah buang saya, pasti ombak ini akan kembali tenang." Dia bilang si Yunus. Tapi itu orang-orang diorang bilang, "Tidak apa, kita coba dulu buang semua barang-barang yang ada di dalam.
Kita try dulu buang semua barang-barang yang ada di dalam nih perahu. Mungkin ini terlalu berat, dorang bilang. Terus semua dorang buang semua tuh barang-barang yang ada di dalam. Tapi tetap sama, itu ombak masih sangat kuat. Sehingga si Yunus bilang, kamu buanglah saya di laut, sebab ini semua salah saya. Jadi kamu buang saya di laut dan percayalah, ombak ini akan kembali tenang, dia bilang si Yunus. Terus mau tidak mau itu orang-orang yang ada di dalam pun dorang terpaksa buang si Yunus di dalam laut. Dorang buang si Yunus di dalam laut. Dan apabila si Yunus sudah kena buang di dalam laut, itu ombak, itu laut kembali tenang. Tiada sudah tuh yang ombak kuat. Terus bila itu orang-orang melihat itu kejadian, dorang pun sangat kagum dengan Tuhan si Yunus. Diorang pun berdoa, memohon keampunan kepada Tuhan si Yunus. Diorang berdoa, Tuhan terima kasih kerana menyelamatkan kami dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat kuasa. Terus apa yang terjadi bila si Yunus sudah jatuh di laut? Tuhan dia menyuruh satu ekor ikan yang sangat besar untuk menelan si Yunus. Lepas itu bila si Yunus ada di dalam perut ikan, si Yunus paham, Tuhan menyayangi saya. Tuhan menyayangi saya walaupun saya ditelan ikan besar, tapi saya tidak mati. Jadi di sana di dalam perut ikan si Yunus dia berdoa sama Tuhan. Dia betul-betul meminta maaf, memohon maaf kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong maafkan saya, tolong ampuni saya dan berikan saya kesempatan untuk saya melakukan perkara yang betul. Saya akan menjalani perintah-Mu, dia bilang si Yunus. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendengar apa yang si Yunus minta. Tuhan mendengar doa si Yunus dan Tuhan menyuruh ini ikan paus pergi kasih muntah si Yunus sana di tepi laut, di pantai. Dan di sana si Yunus sangat-sangat gembira. Selepas saja si Yunus anak kasih muntah di sana, si Yunus pun dia terus berjalan ke kota Niniwe. Bila si Yunus sampai di kota Niniwe, dia bilang, dia pergi keliling-keliling itu kota. Dia bilang, kamu akan kembali kepada Tuhan atau kota ini akan dimusnahkan. Dia bilang si Yunus. Terus semua orang pun mendengarkan si Yunus. Dorang mendengar si Yunus bercakap. Si Yunus bilang, kamu harus kembali kepada Tuhan dan jangan berbuat kejahatan lagi. Jangan berbuat jahat lagi, kamu harus kembali kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memusnahkan kota ini, dia bilang si Yunus. Terus si Yunus pun selepas si Yunus menjalankan dia punya perintah yang Tuhan bagi, si Yunus pun pergi duduk sini di atas bukit. Nah dia duduk. Dia duduk sini. Sini di atas bukit, dia menunggu begini. Dia menunggu, terus saya mau tengok itu kota. Mesti Tuhan kasih musnah ini, sebab ini orang-orang Niniwe, dorang sangat jahat.
Jadi dorang tidak akan berbuat baik. Jadi saya mau menunggu sini, mau tunggu dorang karena kasih musnah, dia bilang siapa tuh? Si Yunus. Terus si Yunus duduk sini, Tuhan bagi satu pokok. Ini Tuhan kasih tumbuh pokok untuk tempat si Yunus berteduh dari panas matahari, dari hujan. Jadi disinilah si Yunus. Tuhan bagi untuk si Yunus sebab Tuhan sangat menyayangi si Yunus. Tetapi si Yunus dia menunggu Tuhan kasih musnah ini kota. Tapi apa yang terjadi? Selama beberapa lama si Yunus duduk di sini dan dia tengok tiada pun apa-apa berlaku, dia bilang. Tiada pun yang berlaku di sini. Kenapa Tuhan tidak kasih musnah itu kota? Tuhan tidak kasih musnah pun, dia bilang si Yunus. Terus apa yang terjadi? Itu pokok yang tempat dia berlindung itu dimakan habis oleh ulat-ulat. Sampailah itu pokok pun rusak. Tiada sudah tempat si Yunus berlindung. Tempat si Yunus berlindung. Jadi si Yunus pun dia sangat-sangat marah. Dia bilang, Tuhan, kau betul-betul tidak adil sama saya. Pokok di mana tempat saya berehat, kau kasih biar itu ulat kasih rusak. Sampai sekarang saya tiada sudah tempat untuk berlindung. Dia bilang si Yunus. Tetapi kota yang banyak penduduk di sini yang semua orang-orang jahat, kau kasih biar dorang hidup. Kau tidak kasih musnah ini kota. Dia bilang si Yunus. Dia merajuk betul sama Tuhan. Tapi apa Tuhan bilang? Yunus, kenapa kau marah betul kalau ini pokok yang tidak dapat memuji Tuhan pun, tidak boleh berbuat apa-apa. Kau sangat marah sebab ini pokok mati. Tetapi kau tidak pikirkan ini orang-orang yang tinggal di kota Niniwe ini beribu-ribu orang di sini. Kalau kota ini dimusnahkan, macam mana? Kalau ada 1 orang atau 10 orang yang berbuat baik di sini, takkan saya kasih musnah, itu orang baik juga akan hancur, akan musnah. Dia bilang Tuhan sama si Yunus. Terus Tuhan bilang, sebesar apapun kesalahan dorang, kalau dorang sudah bertobat, saya melihat orang-orang yang ada di dalam kota ini mereka sangat-sangat berkabung. Dan dorang menunjukkan sama Tuhan yang dorang betul-betul memohon keampunan dari Tuhan. Yang dorang betul-betul mau Tuhan untuk tetap memberi dorang kesempatan. Dorang mau berubah. Jadi saya tidak akan memusnahkan kota ini. Sebab saya sangat menyayangi orang-orang yang ada di sini. Walaupun separuh dia adalah jahat, tetapi ada juga yang tidak jahat di dalam. Ada yang memohon keampunan dan dorang betul-betul sudah bertaubat, dia bilang Yesus. Jadi Tuhan bilang, Yunus, kamu harus belajar memaafkan. Macam manapun besar kesalahan dan kejahatan mereka, kalau dorang betul-betul sudah bertaubat dan sudah memohon keampunan, kamu harus belajar mengampuni. Dia bilang si Yesus. Jadi anak-anak ini yang tinggal di kota Niniwe, mereka berterima kasih kepada si Yunus sebab si Yunus sudah mengingatkan mereka
dan juga menjadi salah seorang yang telah menyelamatkan mereka daripada dimusnahkan. Kalau si Yunus tidak kasih tahu dorang itu, mungkin dorang sudah dimusnahkan. Oleh sebab si Yunus sudah memberitakan Injil kepada diorang dan memberitahu apa yang Tuhan sudah cakap sama si Yunus, apa yang Tuhan mau itu orang-orang Nineve perbuat, diorang telah selamat daripada dimusnahkan. Jadi anak-anak, itu saja cerita kita, dan cerita ini telah mengajar kita macam mana kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Macam manapun kesalahan orang perbuat kepada kita, kita mesti senantiasa memaafkan. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat 13 dan kita baca di sini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan juga telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Jadi anak-anak, itulah yang Tuhan mau dari kita. Kita harus senantiasa mengampuni sesama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jadi itu saja cerita kita. Terima kasih kerana mendengar.